Kita masih manggung dengan Anggun C. Sasmi. Kalau Anggun nonton dia mesti inget tuh, pakai sepatu segini, pakai baret, yang pendek. Anggun masih manggung di situ bareng kita. Kemudian Ricky Johannes almarhum, kemudian Iwan Fals, Wanda Chaplin almarhum. Kalau sekarang dikenalnya Bapak Tebok almarhum juga. Itu produk-produk pasar seni dulu manggung di sana. Iya, Hari Mukti. Hari Mukti. Mau jadi singer internasional. Iya betul. Itu dia masih pakai baret merah, itu masih kecil. Tahun 93. Dan itu adalah tonggak sejarah kelompok lawak Indonesia secara umum yang pertama kali punya acara di televisi adalah kita begitu. Oke, boleh. Dan boleh jujur buat kalian guys, ini bukan mau sombong-sombongan. Pada saat itu, begitu adalah penerima pembayaran termahal di Indonesia untuk lawak. Tapi awalnya sempat diprotes juga sama teman sejawat. Ya, makanya saya mau ceritakan sejarahnya. 3,6 miliar itu dalam satu tahun kita dengan dolarnya 1.800. Sekarang dolar udah 14.000 lebih. Iya. 15.000. Saya sih nggak pengen ngeduluin bahwa kita yang pertama, mungkin diantaranya yang menikmati bonus BMW, mobil baru pada saat itu ya kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saksiin kita bertiga ya. Begitu ada di channel Bang Dan. Ya. Dan jangan lupa subscribe, di like juga. Pokoknya obrolan kita sama Bang Dan seru banget deh. Nyesel kalau nonton, ya nggak sih? Oh guys. Iya guys. Tonton ya. Iya. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Nih, 3 orang ini sangat spesial, pasti kita kenal. Sahabat-sahabat saya yang luar biasa ya. Grup komedi yang sangat fenomenal dan selalu menampilkan kecerdasan dalam setiap lawakannya. Dan kita akan ngobrol dan menggali informasi secara eksklusif di Bang Day Channel. Mulai dari sejarah, pengalaman, hingga tips-tips yang dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Ya, hadir di sini kan kita tahu Bagito Group nih lengkap nih, 3 orang nih. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini udah boleh buka nih? Boleh buka. Soalnya ganteng saya nggak kelihatan kalau rugi kan kalau biasa lalu pakai masker. Apa kabar Bang Day? Alhamdulillah, Bang Didin. Jadi kita ini, saya ini sangat senang sekali hari ini Bang Miing, Bang Didin, dan Bang Unang bisa berbagi cerita nih di Bang Day Channel. Nggak asik tahu nih. Asik juga kalau para profesor kayak begini gitu. Nggak serem, kita nggak takut. Bang Miing gimana cerita itu? Ada juru bicara ya namanya. Jubir. Nah, di Bagito juga ada jubir sejak dulu. Sebelum Ali Mokhtar Ngabalin, Didin sudah jadi jubir di Bagito. Oh, gitu. baru tahu nih. Coba bedanya nggak pakai inian. Ya, jadi Bagito berdiri tahun 1978. Ini Unang adik kelas saya. Ada sekolah. Oh, Sekolah. Jadi tahun 78 itu ada lomba lawak pelajar, mahasiswa dan pemuda. Ada satu lagi Yanto Stokonyu. Almarhum ya? Almarhum. Nah, terus saya ngajak abang saya nih. Oke. Jadi bukannya Bang Miing yang ngajak, tapi Bang Didin yang ngajak? Karena dulu di SMA 23 kita. Oke. Sama teman-teman. Unang sama Didin satu sekolah. Didin sama saya satu kamar. Kan emang abang adek. Karena tidak ada ikatan resmi loh. Oke, terus? Iya. Jadi begitu kita daftar itu belum punya nama tuh. Kebetulan waktu itu Pak Kris Biantoro sebagai ketua panitianya, ini grup apa kita daftar, tapi yang daftar saya sama Yanto berdua. Din, stop. Karena ini yang nonton juga adalah kaum milenial. Hey guys. Oh iya. Hey guys. Guys, Yang pantas- siapakah Om Kris Biantoro itu adalah seorang entertainer yang kampiun di Indonesia. Top senior, beliau adalah bintang film, pencipta lagu, penyanyi, aktor, Master of Ceremony juga. dan MC, kondang, dan mungkin beliau tidak bisa, nggak mau disebut pelawak, tapi dia seorang komedian yang betul-betul bernas. Berenang. Kalau mau bawa mobil itu ada guys, ada rag. Iya. Guys. Yang pantas ngomong guys, Bang Miing doang. Ya. Karena muda kan dia. Muda, lebih 1 jam. Iya. Lebih muda dibanding Pangeran Diponegoro lah. Jauh amat. Nah itu ceritanya Bang Da. Jadi kita daftar nggak punya, kita singkat menjadi Bagi Roto gitu. Oh, Bagito itu bagi roto, bagi rata. Bagi Roto artinya rata dalam tanggung jawab, dalam segala hal pokoknya. Makanya sampai saat ini alhamdulillah karena meratanya itu kita masih tetap punya komitmen. Dan kita itu selalu mengikuti tahun 82 sampai 83 itu
lomba lawak di Ancol. Iya. Juara terus gitu kan. Terus 83 lomba lawak. Harus lengkapin Taman Impian Jaya Taman Ancol. Impian Jaya Sebab Ancol. Ancol itu pantainya panjang. Oh iya. Jangan-jangan kita di Muara Karang ya. Makan ikan dong. Iya makanya. Nah itu Kan gini, kita ini orang tua yang harus memberikan inspirasi pengetahuan bagi anak-anak milenial. Guys, yang jarang baca sejarah, kasih tahu. 85 kita mulai titik terangnya menuju ke media yang lebih luas lagi, televisi segala macam setelah kita jadi juara lomba lawak nasional tahun 85 yang diselenggarakan oleh Nasional ya? Iya, nasional. Dan ketua panitia Pak Tarsan ya. Pak Tarsan. Tarsan, Iya, iya. Alhamdulillah beliau masih sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi Oh gitu. dari lomba Kasih ke tahu lomba pesertanya berapa kita peserta ada 162. 162 grup. Oh banyak. Ya lomba Hmm. itu hampir dipastikan juara pertama, minimal 3 besar. Iya. Jarang keluar. Lebih Pasti. menjiwai. Penjiwai ya. Jadi preman dia Iya. pas. Seperti itu. Jadi kita eksis dan diterima oleh masyarakat lawakan itu setelah kita betul-betul berjuang selama 12 tahun. 12 tahun waktu 12 waktu tahun. yang Dari panggung RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai ke itu masih SMA berarti dong. ya SMA. SMA. Itu bagi waktunya gimana tuh antara sekolah sama panggung? Manggung kan rata-rata malam. Balai. Heh. Jadi kita kan setelah begitu lomba-lomba gitu kita cari pengalaman, diajak sama almarhum Pak Jojon dia kata guru Iya, itu untuk manggung, untuk uji mental itu di night club. Wow. Zaman dulu kan. Berarti Saya tapi kan masih SMA, baru Iya. masuk kan? ya kan nggak pakai seragam. Nggak pakai seragam. Oh, oke. Kalau show time itu jam 1 jam 2 pagi. Hah. Ya. Pak teman kita sekolah mau ngantuk. Ngantuk bener, itu pengalaman saya waktu itu. Wali kelas saya itu guru bis. Oh, belum bisa. Ya, Masih inget ya? masih kan guru sejarah dulu. Jadi pada saat itu betul-betul ngantuk itu saya tuh Bang Day. Jadi pada saat biasa salam, yang lain selamat pagi Bu. Saya bilang selamat tidur Bu. Apa berat gitu kan. Udah itu sekarang kan. Kejadian bener. Iya, udahlah itu guru wali kelas saya duduk dari bangkunya, dia tulis tuh di papan tulis tuh pakai kapur itu masih pada saat itu tulis sejarah itu. Udah terus silakan ditulis. Anteng kan saya kan, ambil gini-gini aja. Saya pikir aman itu, yang katanya nggak aman itu. No. Begitu guru selesai nulis dia duduk. Hadi Prabowo diri depan. Kaget saya. Nama lengkapnya Hadi Prabowo. Hadi Prabowo. Gitu. Jadi 2 jam saya diri sampai selesai itu. Pelajaran itu. Tapi kan lagi ngantuk gimana jadi bisa ngantuk? Ya tidur sambil berdiri. Gimana tuh? 2 jam selesai. Jadi saya kena hukuman gara-gara nyebutin itu. Yang lain selamat pagi Bu, saya selamat tidur Bu. Kalau sekarang sih berdiri 2 jam juga kuat karena gemuk ya. Saya makan kecil banget ya Oh, dulu ya? Iya, dulu. Makannya teratur. Iya. 1 hari makan, 3 hari bengong. Jawabnya belum kencang. Tapi itu pengalaman menarik banget tuh bisa melakukan entertain di klub malam itu ya kan? Iya. Masih SMA. Kita cuma pokok aja gitu. Iya. Itu lebih penting lagi. Oh, ini bener lagi. Kenapa anak-anak zaman dulu angkatan kita itu uji mental tuh di sebuah night club atau tempat hiburan orang dewasa ya, Iya. laki-laki. Kan di situ kan ada pramuria, lalu juga ada alkohol, kan gitu. Jelasin dong Pramuria itu apa? Eh, Guys. Guys, panggilan lainnya ya gak enak sih. Gak apa-apa kan harus tahu. Dulu yang Tahu gua. itu biasanya lu Yang menemani tamu-tamu. menemani tamu-tamu pramuria itu. Jadi menemani tamu-tamu yang datang. Yang datang umumnya laki-laki, jarang yang perempuan datang Iya. ya. Yang perempuan udah siap di sana gitu. Lalu musik Bukan Maria ya udah ya. belum ada sih waktu itu ya. Ada sih ada tapi Mungkin zaman Bang Day kali. kan itu perempuan asli kok, perempuan asli. Iya. Dan mereka menemani Gua tahu tamu. sih dia asli. Gua tahu dia asli. Tadi ini pegang-pegang dulu. Kan di antara kita yang lebih dewasa beliau. Oh iya. Makanya dia tahu asli. Asli. Penekanannya asli. Tapi kan nggak mungkin, gua kan gak punya uang juga sama sama lu. Orang air jeruk aja beliin sama dia. Jadi artinya kan menguji mental itu pertama kan suasananya juga gelap, gitu ya.
namanya orang dewasa. Kayak diskotik lah sebut saja. Lalu kita manggung di tempat diskotik kan juga nggak mudah. Karena orang nonton dengan pengaruh asap rokok, pengaruh alkohol, sebelahnya mungkin ada temannya, wanita dan sebagainya. Kan dia lebih memilih yang ini dong, lebih potensial buat dia untuk menarik dirinya daripada nonton pelawak belum tentu lucu gitu. Orang yang sampai rasa panggung itu kan nggak menarik. Itu jaga diri ini gimana tuh? Dalam situasi pasti kan ya usia muda kan, artinya masih SMA. Nggak mungkin terjadi apa-apa Di tempat tergantung dikontraknya oleh pihak night club, Manajernya itu ya. Manajernya. Kita manggung di diskotik segala macam. Iya. dari situ untuk panggung yang lebih itu lagi misalnya ke TV kemana itu gimana tuh? Nah, Tapi setelah kita juara nasional itu ditulis di satu koran Iya, sebut saja Kompas. Korannya masih ada? Ada. Klipnya ada kita. Kompas, halaman depan. Iya. Dan si Abram? Ya. Redaksi pada pagi itu juara lomba lawak. Sri Mulat. Kelompok lawak masa depan. Kelompok lawak masa depan. Wartawan yang nulis masih hidup, masih ada. Iya. Dan posisi kita jadi juara lomba lawak itu pada saat Sri Mulat penyiaran, kami sudah hampir 4 kali dites oleh TVRI dan tidak lulus. Jadi kami itu Bagito ini masuk ke TV lagi itu setelah koran menulis. Saya nggak tahu kriteria Nggak lulusnya gimana tuh ceritanya? Kan dites. Cuma celakanya yang ngetesnya kan orang bukan pelawak, orang musik. Iya. Nggak pas dong. Dan saat itu pelawak yang bisa masuk itu ya di kelompok tertentu lah. Sebut saja karena gini, suasana pada saat itu saya sih yakin betul. Sekarang setelah saya masuk ke politik, saya yakin betul pada saat itu bahwa Bagito kan tidak mau masuk partai, masuk Golkar waktu itu satu. Kedua, tidak berafiliasi kepada mereka lah istilahnya pemerintahan pada saat itu, sehingga Bagito akan akan didiskriminasikan bahwa bukan aliansinya, bukan afiliasinya, bukan kelompoknya. Jadi kalaupun tes ya 4 kali kan, masa sih 4 kali gak lucu-lucu, sementara yang kita anggap biasa-biasa saja bisa lucu karena ada di kelompok sana. Nah, indikasi Dan kekuasaan media itu sudah masuk dalam konspirasi politik pada saat itu. politik. Dan lebih tajam lagi indikasi seperti itu pada saat kita sudah bermain di televisi. Pada akhirnya kita kena cekal 2 tahun. Dicekal? Ya, Memang Bagito melawak dalam suasana yang memang tidak kondusif secara demokratis, tidak kondusif secara kedewasaan satu masyarakat misalnya gitu. Ya maka dengan kepengapan zaman Orde Baru, ketakutan politik dan sebagainya, maka lahirlah Iwan Fals dengan kritik sosial musiknya. Bang Dai nanyain soal masa lalu, tadi kan ditanya juga yang zaman kita manggung dengan Pak Harto, tapi ceritakan dulu Din, bagaimana di Ancol tadi kan belum jelas tuh. Oh iya. Perjalanannya kita cuma dibayar uang 10.000 dengan nasi bungkus, 3 bungkus. Memang sih saya potong 10.000. tahun Pada saat itu 82 ya. 10.000, 100.000 kalau sekarang. 100.000 sekarang. Tapi 100.000 untuk bertiga apa cukup itu? Ya bukti hidup kan sekarang. Kalau cukup pasti enggak. Waktu itu alhamdulillah sih enggak. Apalagi sekarang. Nah itu menarik tuh untuk Dan disampaikan. kita gini, misalnya kita mau manggung dari Ancol, selalu standby di rumah saya, di kontrakan saya di Tanjung Duren. Itu kadang-kadang kita dari Tanjung Duren ke Grogol jalan kaki ya, Din. Dan Tanjung Duren ke Grogol tuh jalan kaki lewat itu Taman Anggrek itu kan. jauh banget. Central Park, ya kan? Terus Universitas apa? Sakti. Seberangnya Trisakti itu ada Taruman Negara. Taruman Negara dan sebagainya. Kan itu Grogol terminal. Dari situ kita naik oplet, oplet, angkot lah kalau sekarang. Itu menuju ke kota. Jembatan Merah. 5 kilo ada sih ya itu ya? 5 kilometer. Dari situ, dari dekat jalan kopi itu kota itu, kita naik lagi ke Ancol. Dari Ancol pintu kan di cegat di pintu bawa surat kan kita mau manggung, dijemputin naik Vespa satu-satu sama orang itu baik banget. Manajernya itu. Tapi jalan kaki itu Iya, jadi jalan kaki itu bawa kostum kan, ganti-gantian. Kayak, nanti belum jauh, dulu masih terus aja. Tapi abang nggak mau kan lebih tua kita nggak bisa. Yang muda dulu. Iya. tapi itu udah beres udah keburu sampai. Makanya Unang waktu jalan tuh agak begini, sering bawa kostum. Jangan miring. Oh iya. Bener tuh. Ini kayak kepiting ya. Enggak, tapi itu dibayar 10.000 untuk manggung.
Nasi bungkus. Nasi bungkusnya berapa? 3. Ya 3, cuman airnya 6. Kenapa Bang Dai? Kita main air putih dulu 2. Air dulu diisi agar memenuhi perut kenyang, baru nasi. Baru tiba air lagi kenyang. Jadi apa yang malam nggak makan. Jadi nasi itu nggak digiling sama pencernaan, ngambang. Banyak airnya. Iya. Biar kita kenyang, kadang-kadang makan nggak dikunyah langsung. Tapi itu bener ya? Bener. Wis. Bener. Wis. Itu yang suka yang orang kaya aneh. Kalau kita biasa tuh. yang suka ngasih konsumsi kita itu Mas Yanto namanya. Pak Yanto ya. Yang Masih muda, anak muda. Ya. Kalau itu yang itu Pak Edi Darmanto. Edi Darmanto itu adalah manajer ya. Manajer di Pasar Seni itu, dia tahu betul kita mau kerja kantoran. Dia jemput satu-satu, kita bonceng sampai ke Pasar Seni. Nggak, dia balik lagi saya nungguin sambil jalan. Masa-masa sulit ya? Ya. Perjuangan. Gimana, Bang? Ya masa-masa perjuangan lah. Perjuangan. Awalnya memang juga 10 juta, tapi begitu kita punya nama terus dikenal. 10 juta? 10.000 tadi. 10 juta? Oh, Saya yang ambil. lu yang ambil duit ya? Iya, kalau sekarang 10 juta cuma 10.000. Maksudnya begitu kita tampil di Pasar Seni, ya udah puluhan juta ke atas lah. Penghargaan itu buat kita gitu. Dan kita capek memang kita boleh bilang ini untuk anak-anak muda yang nggak pernah tahu Pasar Seni atau mungkin juga sekarang lebih banyak main di mall. Iya. Itu guys ya. Bahwa Taman Impian Jaya Ancol itu adalah juga satu tempat yang banyak melahirkan artis. Artis dan Kita masih manggung dengan Anggun C. Sasmi. Kalau Anggun nonton dia mesti inget tuh pakai sepatu segini, pakai baret, yang pendek. Anggun masih manggung di situ bareng kita. Kemudian Ricky Johannes almarhum. Kemudian Iwan Fals, Wanda Chaplin almarhum. Kalau sekarang dikenalnya Bapak Tebok almarhum juga. Itu produk-produk Pasar Seni dulu manggung di sana. Iya, Hari Anggun Mukti. Hari Mukti. Mau jadi singer internasional? Iya betul. Itu dia masih pakai baret merah, itu masih Baret kecil. merah. Oke. Tahun 93. Dan itu adalah tonggak sejarah kelompok lawak Indonesia secara umum yang pertama kali punya acara di televisi adalah kita begitu. Oke. Boleh. Dan boleh jujur buat kalian guys, ini bukan mau sombong-sombongan. Pada saat itu, begitu adalah penerima pembayaran termahal di Indonesia untuk lawak. Tapi awalnya sempat diprotes juga sama teman sejawat. Ya, makanya saya mau ceritakan sejarahnya. 3,6 miliar itu dalam 1 tahun kita dengan dolarnya 1.800. Sekarang dolar udah 14.000 lebih. Iya. 15.000. Saya sih nggak pengen ngeduluin bahwa kita yang pertama, mungkin diantaranya yang menikmati bonus BMW mobil baru pada saat itu ya kita. Dari Tapi orang menolak itu, akhirnya dikasih BMX. Sepeda dong. Nah, ketika Bagito punya strategi bisnis bahwa kita adalah masuk di era industri, pertama Bagito memang kalau dulu nih, begitu kalau dipertanyakan pada mahasiswa atau pada masyarakat, ketika disebut Bagito apa yang ada di kepala kita kan biasanya? Bagito pasti kritis. Bagito pasti dianggapnya smart, cerdas, humor, sehat. Kemudian Bagito mahal, Bagito berani. Paling nggak ada empat persepsi di dalam benak publik tuh pada positioning Bagito pada saat itu. Gitu. Jadi akhirnya diprotes banyak orang, terutama para seniman. Kok kita kan seniman, masa menghargai belum? Kalau sudah masuk di dalam sebuah produk industri, nggak bisa, kita harus punya strategi marketing yang pasti berbeda dengan orang lain. Bahwa humor universal, bahwa sesenian iya. Tetapi bukan soal, ada juga senior mengatakan, jangan begitu, itu ngerusak kesenian, nanti malu kita. Kalau seniman itu, kalau yang hajatnya besar, nanti kita dibayar besar. Nah, kalau dia ngerti, mbak kita bayar besar. Kalau enggak, kalau yang kecil, terima kecil juga. Lalu kita juga kalau manggung di Panti Asuhan nggak pernah kita bayaran. Kalau acara sosial juga. Gitu. Bahkan misalnya ada malam dana nih. Berapa you berani tersedia dana untuk kita? Sekian Pak. Oke. Tetap Anda bayar senilai sebut saja pada saat itu misalnya 30 juta misalnya atau 40 juta gitu. Oke. Anda bayar uang dalam bentuk uang sekian. Berarti yang sisanya itu tetap kamu bayarkan, tapi kami sumbangkan kembali kepada ini dalam bentuk yang lain. Gitu loh. Jadi tetap kita secara strategi memang kita sulit untuk nggak bisa ditawar, fixed price gitu, bandrolnya dulu itu. Kalau ada orang bayar setengahnya, ya yang setengahnya kita nyumbang. Gitu. Bisa begitu. Oh jadi gitu ya? Ya. Karena produk kita kan dibayar setengah atau full juga kita nggak boleh, kalau biar setengah ya kita lucunya setengah aja kan nggak mungkin. Iya betul. Saya mau tanya nih Bang Ming,
hal yang selama 42 tahun perjalanan Bagito ini, hal yang paling diingat oleh Bang Ming, sesuatu yang memang nggak pernah sekali. Unang ini kan bisa main musik, bisa ngelawak, bisa juga melukis. Tadi di nama Unang ini kalau terutama bulan puasa, mereka sebulan itu nongkrong jongkok. Waktu Bagito belum laku. Makanya gue pada monyong, banyak kan jongkok kan di kantor pos. Kantor pos. Oh, Pasar baru, bikin dia gambar. bikin kartu. Kartu lebaran. Oh. Guys, zaman dulu orang ngirim lebaran itu nggak pakai WA, Ya. nggak pakai segala macam gambar-gambar berdesain bagus. Dia pakai kartu. Nah kartunya itu beli kartu pos di kantor pos, lalu dilukis sama orang di kan banyak tukang-tukang yang lukis, bikin puisi. Oh, pernah ya? Dia yang lukis, saya yang kasih tulisan indahnya. Ini bagus kalau bikin puisi gitu. Ini suka bikin puisi. Tahun berapa tuh? Yang berapa ini? Kita SMA juga. SMA ya? Kelas 2. Oh iya, masih kelas 2. Berarti pulang sekolah ke situ. Iya. Pokoknya aktivitas ke sana kalau nggak ada panggung. Jadi artinya enggak, maksud saya kan masih sekolah itu kan bisa sampai jam 12, jam 1 kan. Iya. Kalau sekarang kan mungkin lebih sore, tapi Mereka kan sekolahnya kan sambilan. Bukan utama. Dan itu cuma bulan puasa aja menjelang lebaran. Oh, oke. Hari biasa enggak. Ada. Bulan-bulan biasa. puasa ya. Iya. Untuk nyari ini juga kan buat lebaran kan. Alhamdulillah bisa pulang kampung gitu ya. Ya, kalau anak orang kaya, kamu boleh main film tapi jangan sampai sekolah keganggu ya. Kalau anak nggak, jangan sampai sekolah itu ngeganggu kamu ngelawak. Itu loh. Oh gitu. Luar biasa ya perjalanan hidupnya ya. Penuh dengan apa namanya asam garamnya ya. Iya. Nah, ada cerita lucu lagi nih, Prof. Sebelum ke manggung depan Pak Harto ya. Iya. Dia ngomong-ngomong masih ada waktunya. Masih. Oh, iya. Nah, kita manggung di nightclub itu Marco Polo namanya hotelnya. Di Jalan Cikipiro, Cikipiro, iya. seberang rumah sakit Bunda kalau sekarang. Iya. Gitu. Dan itu kita manggung kalau malam minggu tuh 1:30 baru tampil. Nah, kami rumah di kontrakan di Tanjung Duren, ya kan? Jauh loh ke situ jalan. Jauh justru itu. Kalau kita mau manggung itu datangnya mepet ke misalnya 1:30 manggung, jam 1 baru nyampe gitu. Berarti harus naik taksi karena Merantama dan Gamadi udah nggak ada. Iya. Profesor tahu Merantama? Pertama. Nggak tahu ya? Bus, yang pernah bus. Anak Jakarta aja nggak tahu Merantama. Pernah naik bus. Oh iya, orang naik Naik sadok. sadok. Masa kalau lihat juga itu Merantama kuning gitu loh. Naik sadok. Merantama. PPD taunya gue. PPD abu-abu. Nah. Jadi di Jakarta itu ada PPD, Gamadi. Gamadi merah putih, Robur. Robur ada ya? Robur yang roti ya. Iya, Iya, iya. Nah, terus Jakarta Transport, Merantama, Saudaranta. Oh saudara tak tahu. Itu bayarnya Rp25. Nah, Saudaranta itu saudaranya Merantama dan lain-lain bukan Oh saudara. oke oke. Itu kuning. Nah, kebetulan dari Grogol itu ada yang ke arah Menteng ke sana. Kan di Cikditero itu kan kita turun di mana gitu. Kalau kita mau manggung itu nggak terlalu lama nunggu ya berarti kan jam 1 aja datangnya ya. Berarti karena bis itu jam 9 udah habis, maka konsekuensinya naik taksi. Ongkosnya lebih mahal, nggak punya duit. Akhirnya kita berangkat memilih sampai jadwal bis. Jam 9 kita berangkat, naik bis terakhir. Ya kan? Iya. Jadi gini, Stasiun. enggak langsung ke Cikditero, ke nightclub itu nyimpen koper di belakang Kostum. panggung kostum. Oh, oke. Itu jam 9 setengah 10. Iya. Pramurya aja belum datang. Ada. Apalagi yang lain. Masih sepi ya? Belum buka, kita udah datang karena ngirit kan. Akhirnya main di stasiun Cikini. Oke. Nunggu waktu. Jadi killing time itu lapar. Ternyata Janto kan punya uang seperti itu 1.000 ya gitu. Bang, nasi goreng. Nasi goreng, satu piring. Sendoknya 4, 3. Jadi gini, itu nyandokinnya lu dia pakai nyandok dia melengkang. Tapi terus Dan ini adalah true story. itu story. Dan Maaf, saya ini kan orang seni. Saya mau kalau orang Jawa mau nyimpan air seni dulu saya boleh. Oh iya iya. Oh, Oh dia mau nyimpen orang seni, mau main orang seni. pakai bahasa Perancis sih komelek gitu. Jadi itu gimana tuh waktu di itu apa? habis makan walaupun tidak banyak, otomatis kan ngantuk. Hmm. Kita jam 11 kan ngantuk, tidurlah di stasiun rame-rame berempat itu. Ditendangin sama satpam misalnya, satpam ya dulu ya. Iya, iya. Mas, kereta ke Bogor udah nggak? Udah nggak bangun nggak boleh. Padahal mau manggung kan? Padahal mau manggung, disangkanya kita mau ke Bogor, nunggu keretanya udah habis. Is. Jam 12 udah habis kereta dulu. Tapi kan manggung jam 12 ya, Be?
Jam Ya 1. iya, jam 1. Jam 2. Begitu bangun kita jalan. Jalan kaki lagi ke Marco Polo dari stasiun Cikini itu jalan. Cukup jauh juga. Dan Iya. penampilan kita pertama itu sukses dengan apa namanya, warna yang berbeda dari yang biasa ngisi acara reguler di situ. Jadi biasanya kalau pelawak pelaksanaan itu ngomongnya jorok atau apa, karena memang yang datang juga otaknya jorok-jorok kan, apa gitu. Nah kita datang dengan agak sedikit tapakan ini, agak-agak intelek dibanding yang lain-lain. Dan bermusik kita Dan main musik. Lo pakai musik, yang main musik kunang. Semua Tiga-tiganya. dia drum. Sebentar. Oh bisa main drum? Bisa, tapi saya jangan ada pesawat lewat kagok. Bang Ning main drum, ente? Gitar. Gitar. Unang bass. Wih, top. Yang nyanyi saya Unang. Wih, Gitu. Nah ada warna baru, wah seneng, yang mabuk juga, wah kan orang mabuk kadang-kadang kita lucu dia nggak ketawa, giliran kita nggak lucu dia ketawa, itu orang mabuk. Nggak ada. Saya kalau bapak tadi lu saya lucu, bapak nggak ketawa. Tadi saya nggak lucu bapak ketawa, kan mabuk boleh. Yang udah lucu itu bukan kacang, kalau nggak cuma tuh es. Betul ya? Es, ya? Nah, setelah itu dipanggil sama manajernya, namanya Pak Udin ya, gua Iya, masih inget. iya. Udin, adik-adik, wah keren, ini di night club ini belum pernah loh, kan mereka punya koordinasi tuh antara night club di Jakarta, pelawak sampai yang beredar tuh Surya Group, Jakarta, Pelita, Tom, itu udah langganan tuh mereka, pelawak-pelawak itu. Yang bagi itu tuh barang baru buat orang night club gitu. Akhirnya kita nyebar ke night club lagi, dipanggil kemana-mana tuh. Nah, malam itu, kita bangga banget, bagus, keren. Anak Milan bilang apa? Pecah. Guys. Guys. Jadi pada malam itu akhirnya ditawarin sama manajer itu, Dek, kalau gitu kontrak rendah, keris, segala macam lah perlengkapan. Peralatan band juga nggak? Nah itu tadi kan. Enggak. Minjem. Iya malat band. Sampai sana kita jongkok-jongkok kayak orang dari Jawa baru datang, di Kompas sama preman. Padahal nggak ada duit ya. Nggak, mintain rokok, kita nggak ada yang ngerokok. Kalau duitnya aja, rokok nggak ada, kita nggak ada duit, kita baru habis pelawak. Lu mau kemana? Ya mau pulang. Dari mana? Habis itu ngelawak tapi belum dibayar. Lu pelawak. Tiba-tiba Allah ngasih hidayah sama preman. Kita dibeliin air jeruk. Nggak tahu beli apa, ngompas juga, nggak tahu. Jangan-jangan tukang air jeruk tuh dikompas udah. Jeruk hangat jadi dia jeruk hangat bagi asli. Itu kejadian. Saya sih berdoa mudah-mudahan kalau preman itu masih hidup, ya husnul khotimah lah ya. Yang ngompas kita itu. Itu kita waktu sukses pengen ketemu sama orang itu. Jadi preman aja iba lewat pelawak susah. Jadi bukan karena dia punya uang, saya yakin mungkin dia mental atau jeruk kali ya. Dia iba sama kita. Kita habis ngelawak tapi kan belum dibayar, nanti bayar lagi ada 3 minggu lagi. Gitu. Sampai dibuka yang Mayato itu. Sojan baju Jawa tuh, belangkon, bedak ini. Baru dia percaya bahwa kita harus manggung, habis amen. Gitu. Pulangnya nungguin apa dong? Kan bis ke Tanjung Duren. Naik mobil terbuka yang ngangkut sayur itu loh, kita naik ke situ sampai ke Grogol. Dari Grogol dalam keadaan ngantuk sudah dini hari. Orang-orang lagi sholat, mungkin ya bukan habis sholat subuh. Jadi habis sholat subuh mungkin duha awal gitu. Ya udah, kita jalan kaki tuh. Lewat jalan Tanjung Duren. Dari Grogol ke Tanjung Duren. Iya. Jauh juga. Kan dulu mah belum banyak perumahan, muter-muter ini kan lurus. Nggak troksi. Gitu. Lurus. Lurus aja. Dan nggak macet kan dulu. Ya gimana kalau Lengang dulu masih. jalan. Ya itulah. Saya kira sekelumit penderitaan kita atau perjuangan, bukan. Saya tidak ingin mengatakan itu penderita, atau kita Perjuangan Bagito ya. Perjuangan. Luar biasa ya. Dan kita tidak akan pernah malu menceritakan tentang kemiskinan masa lalu, dan itu memang real. Dan waktu di Tanjung Duren itu kita adalah members dari Warteg. Warteg namanya. Memang udah ada members tuh. Tarmo, Tarmo nggak artinya namanya. members jangan dipahami kayak sekarang. Jadi dia tahu kalau misalnya kita makan kan Pengutang dulu. dia tahu banget. Ayam. Saya pala ayam sama rendang. Pasti dia bilang, ada nyambungnya mah. Gue masih ingat tuh. Saya, bang, ayam, pahanya ya, oke. Sayurnya apa? Tempe sama telur dadar. Manggung di mana, Mas? Oh gitu ya. Terus nasi setengah, kuahnya aja, sama tempe satu. Lagi nggak manggung. Itu pertanyaan saya apa betul? Apa? Betul. Dan itulah saya. Jadi dia udah tahu ya. Ya. Untuk itu sulit lah kalau anak orang kaya kayak Bang Dai. Yang lucu itu ya penderitaannya memang seperti kita ini. Ya Allah.
Tapi itu yang bikin jadi sukses kan. Alhamdulillah. Ini saya pengen tanya nih. Ini kan saya dengar akan ada Bagito Reborn. Atau udah Reborn, bagaimana? Kalau Reborn kan udah sih sebetulnya Bagito Return ya. Bagito Return ya. Bagito Return dari sangat independen dan cenderung liberal dalam pengertian terbatas, yaitu media digital. Dan diuntungannya kami yang generasinya analog sekarang masuk dalam dunia digital kan. Yeah. Saya kira suka tidak suka, cepat atau lambat, kalau kita tidak ikut gelombang itu, kita juga akan tersapu juga. Yeah. Nah, punya kesadaran itu Bagito mencoba akan memproduksi dalam bentuk konten-konten untuk mengisi channel-channel YouTube kita gitu. Sekali lagi channel YouTube namanya Bagito. Kopi Bagito. Kopi Bagito ya. Tapi dalam proses produksi ya. Yeah. Dalam proses produksi, jadi belum yang udah jalan. Yang sudah jalan saya punya. Yeah. Bang Biing punya cerita. Bang Biing punya cerita ya, nanti di subscribe Itu perjuangan yang dalam tanda kutip dianggap sebagai, mungkin anak-anak sekarang menganggap sebuah penderitaan, sebetulnya enggak. Itu perjuangan, memang harus prihatin. Dan satu catatan guys, tidak ada prestasi yang gemilang yang dicapai dengan cara leha-leha. Harus pasti dengan darah dan air mata lah istilahnya. Keringat dan darah dan air mata. Dan air mata. Jadi dan itu ketika itu pun bukan tidak timbul friksi. Bayangkan, Didi ini pegawai negeri, pegawai Mahkamah Agung. Jadi pegawai negeri. Ya, pegawai Mahkamah Agung. Ya. Ketika saya lu kalau gitu mendingan berhenti aja, jangan lu juga makan duit gaji buta kapur lu. Tapi saya siaran waktu itu. Nggak sebelum siaran. Udah gitu, ya udah. Tapi diputuskan. Sementara kan kita menghadapi orang tua juga, orang tuanya pegawai negeri. Pak Didin, kata bapak saya, orang lain jadi PNS itu nyuap aja mau gitu. Ya kan? Kita udah masuk, keluar, kan konyol. Akhirnya dia bilang, Din, kita harus ambil fokus. Kalau lu mau jadi pegawai negeri, lu mendingan kerja aja jadi PNS. Kalau mau ikut Bagito, lu harus pilih. Terus kan ikut Bagito. Kalau gagal, nasib lu gue yang tanggung, termasuk anak-anak lu, gue yang cari makan, entah kulit panggul, entah apa-apa. Itu saya mau begitu. Akhirnya mundur ya? Mundur, karena ternyata emang itu pilihan ya. Dan saya masuk ke pegawai negeri itu bukan passion saya gitu, nggak cocok lah. Unang dia seorang art ya, art directornya di sebuah pabrik kue ya Nang ya? Iya. Pabrik roti. Dia melukis kue-kue ulang tahun lah kalau sekarang itu. Dia tinggalkan, lu pilih. Karena kalau nggak fokus, kita tidak akan produktif menurut saya. Jangan ada dua pekerja. Ya, 2 tahun saya di perusahaan itu, ya akhirnya saya memilih ke Bagito. Nah, 85 itu pas lomba lawak nasional, karena kita butuh berempat, karena syaratnya grup kita 4. Sebenarnya kami cuma Yanto, saya, Ning kan, ketemulah di Blok M dia. Diajak ke radio, dari situ mulai Unang. Karena dia teman sekolah, Unang lagi ngeletak kan di pinggiran got gitu. Dia ambil sama Didin, dibersihin. Penemuan yang ketiga sebetulnya, sebelumnya ditemuin juga saya. Beri gosok-gosok, dia nggak bagus, belum lagi. Emang batu. Ketemu dia, baru ketemu saya diajak dia sama dia. Akhirnya di juara sama Unang itu. Di nasional, juara nasional. Iya, berempat. Dan kita semua pakai hansip. Hansip semua. Itu mestinya hansip semua. Dan sebenarnya yang bikin gong bener-bener itu kan dulu batas waktu untuk lomba kan gong, pakai gong pukulan. Nah, Unang bikin. Saya kreatif pada saat itu sebelum acara lomba, saya keliling tuh. Oh, ada lampu merah, kuning, hijau tuh. Jadi kalau hijau start, mulai ngelawak, kuning tanda-tanda harus sudah segera berhenti, merah harus stop. Begitu, merah langsung gong dipukul. Gong pukul. Saya punya ide kreatif itu, gue bikin tiruannya nih, sama pukulan gongnya. Saya bikin sama. Saya pakai ransel pada saat itu, saya simpan di ransel. Dan kita ngomong kepanjangan, Didi udah cepetan ini waktunya habis. Ya itu, jadi gongnya itu bener-bener gitu. Jadi bener-bener Kita aja nggak tahu dia bawa pukulan. Nggak ada yang tahu. Iya, surprise. Iya. Dan jurinya, kita ibarat kayak lolos dari lubang jarum, ngelawak zaman dulu tuh jurinya berat. Dan hampir ada pelawak senior, Mang Cepot ya ini. Iya, Mang Cepot senior pelawak. Itu Putu Wijaya, seorang dramawan lah, orang teater. Arswendo Atmawiloto, Arwah Setiawan dari Lembaga Umur Indonesia gitu loh. Lalu Mang Cepot gitu. Dan itu penontonnya juga tingkat menteri dulu, ada Pak Emil Salim, ada siapa gitu. Jadi kita bangga betul. Jadi itu betul-betul Bagito malam itu final ya. Iya, walaupun tetap pulangnya jalan kaki juga kan. Kalau mau piala gitu, wah, nggak main.
ke Radio SK Radio SK dari Taman Ria. Nih sekarang nih di ujung nih, saya ingin 42 tahun Bang Gito ini, harapan Bang Miing dan Bang Unang serta Bang Dri, gimana nih ke depan? Ya, ini tadi yang Pak Harto belum dijawab ya. Ini belum jawab. Oh, tadi kan kalau perjalanan yang dalam tanda kutip menguras air mata ya itu sudah diceritakan. Tapi yang menguras stres ini mesti di. Ini perjalanan Bang Gito menguras stres nih. Yang pertama kita itu manggung atas permintaan Ibu Tin Soeharto. Nah untuk kalian guys, Ibu Tin Soeharto itu adalah istrinya Bapak Presiden Soeharto. Emang banyak yang nggak tahu. Anak muda belum tentu tahu. Oh iya. Kalau Soekarno-Hatta jangan satu orang. Iya. Iya. Ada Soekarno kita nggak takut secara politik aja belum tentu lucu. Apalagi takut kayak gitu udah masuk dandang. Disimpan di belakang. Di belakang itu ternyata itu ruang escape namanya untuk melarikan kalau ada apa-apa presiden. Dijaganya oleh dua perwira pas pampres pada saat itu. Ya sebut saja mungkin apa namanya karena pada akhirnya saya tahu setelah beliau jadi Pangdam Jaya namanya Jenderal Sapri Samsudin yang jagain kita di belakang kan kakinya begini nih ada dua kolonel lah berbatik itu keren tuh orang ini terus celananya ngangkat di sininya ada pistol dua kan kita ngeliatin pistol lagi aduh Di kakinya ada pistol. iya ada pistol di kakinya kita mau nggak ngeliat pistol aja belum tentu lucu ini ngeliat pistol lah bilang gimana ini Pak Harto pidato almarhum Bapak Presiden saya nyuruh Unang tuh nah lihat Pak Harto tuh pidato ngomong apa lu dengerin gitu Unang buka gorden kita belakang tuh kicang kawin dek duduk dek gitu waduh udah diem ayo didin Unang biasanya pertama masuk dia nih ya langsung Dad lu aja deh gue nyerah gue takut kata Unang nih Dad kalau lu lucu sendirian lu aja ya gue pulang Lagi kebetulan takut ya. asli Stres ya. udah Tapi gimana akhirnya tuh? Terus pecah sama kita Ah. bagaimana juga Allah ngasih kecerdasan bagi kita Amin, bertiga ya Allah. itu betul-betul dan yang kita tidak perhitungkan ternyata di depan Presiden Soeharto bersama Ibu Tin. Lalu Wakil Presiden Tri Sutrisno dengan Ibu Tri Sutrisno. Lalu Pak Yogi, Pak Suryadi Sudirja, lalu para menteri, ada Abdul Ghafur, ada Wahono, ada Bin Sugandi, ada Bin Sugandi. Iya yang pakai sanggul. Iya. Ya masa begini. Terus duta-duta besar. Oke. Kita cuma ngelihat VIP itu nggak taunya yang dukung moral kita di atas. Bidan teladan, perawat teladan, dokter teladan, pramuka teladan, mahasiswa teladan, pelajar semua teladan. Begitu di apa kan pertama tarian, demikian tarian yang disampaikan oleh dari Jawa ini Indonesianya. Pokoknya begitu ngomongnya ke Jawa gitu. Kami tampilkan yang berikutnya adalah adik Sipa dari Asafiyah membaca puisi. Sipa muncul, kelas 5 SD itu Sipa. Masih imut-imut lucu-lucu gitu. Nah, gue masih ingat. Terus demikian tadi pembacaan puisi adik Sipa dan kita akan saksikan hiburan lawak bersama Bagito. Silakan. Gitu, silakan. Yang mau ketawa siapa? Yang umuminnya kayak begitu kan kita takut banget gitu. Oh, silakan. Saya muncul dong. Meeting duluan karena dipaksa saya. Iya. Biasanya kan ini buka. Biasanya jantan lah dia berani lah. Kali itu enggak lewat udah. Semuanya nyariin ke saya yang paling lu kan paling tua. Selalu alasannya paling tua ya. Kalau urusan duit nggak paling tua tuh yang paling muda tuh. Jadi awas begitu muncul, sok. Teriak di atas itu saya cuekin dulu Pak Harto. Wah, larian dulu saya. Itu pelajar anak-anak muda lah main kita. Pak Harto ketawa, dia ngeliat saya lari gitu. Baru saya megang gini, mikrofon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih kayak gini nih Prof. Saya ingat nih biar semuanya guys pada tahu gimana gue ngelawak waktu itu dengan keringat sini. Gini aja, Bapak Presiden beserta Ibu Negara yang saya hormati. Bapak Wakil Presiden bersama Ibu Tri Sutrisno, para menteri, kabinet, para yang mulia duta besar. Karena kan saya Miing asli Pak, putra Betawi yang populasinya tinggal sedikit tergusur ke pinggiran atas nama pembangunan. Itu ngomong saya gitu. Langsung Pak Yogi gini sama Pak Suryadi gitu. Udah takut ya, takut saya kita salah kan dia.
menterinya. Ya. Saya lanjutkan. Saya nih baru pulang dari kuburan Kong saya habis ziarah. Terima kasih Bapak Presiden. Sekarang atas nama pembangunan, saya selalu atas nama pembangunan kan, Pak Ketua ngomongnya gitu. Atas nama pembangunan kuburan Kong saya jadi adem. Nah, saya baru pulang dari Pondok Indah Mall. Mall baru pertama Pondok Indah Mall dulu. Saya jalan di situ adem banget sekarang. Di situ ada kuburan Kong saya dulu. Anak tergusur gitu kan dulu. Terus saya bilang, ya, enak sekarang saya jarah. Saya waktu baca Bismillah saya di bawah gitu. Begitu amin saya di atas. Nggak tahu saya jalan di eskalator. Saya jalan di eskalator di tengah jalan. Wah, parah. Terus beliau ngambil sarung tangan tuh. Saya ingat betul begini. Bapak Presiden terima kasih. Bapak sudah tersenyum dan kalau Bapak berkenan tersenyum itu sedekah. Apabila Bapak berkenan tertawa itu amal jariah untuk Bapak. Sebab Bapak kalau saya bicara di sini Bapak diam saja kanan kiri Bapak tidak berani apa-apa. Akbar. Gitu. Dan kami berharap kami bertiga nanti pulang ke rumah Pak, saya nggak mau ke Guntur. Wah, lo tawa. Mungkin tuh 2 kali seperhatiin tuh jatuh ini kerudung ke bawah, turun lagi ya dia ketawa. Mungkin tuh happy betul nggak kita? Aduh, gitu. Baru setelah itu Didin dengan gayanya muncul, Pak Presiden, saya nih Kardiman, preman Jogja. Udah matang semuanya. Yang bongkar saya. Kita di belakang masih. Berhasil lagi. Udah asik. 15 menit jatahnya, 35 menit kita nggak dulu. 15 menit jadi 35 menit. Wah, begitu keluar, lupa Sapri sama teman-teman. Dek, selamat Dek. Bapak tersenyum. Dek, selamat Dek. Kita mati. Tadi yang serem. Itu pengalamannya tidak akan terlupakan ya. Itu pengalaman tidak terlupakan selama Mbak Gito ada. Yang kedua ketika peristiwa Gus Dur tentu tahun 2000. Nah, gimana tuh peristiwa Gus Dur? 2000 berapa sih? 2 tahun 2000 persis. 2000. Karena Gus Dur waktu itu baru 4 hari jadi presiden. Gitulah. Jadi mungkin waktu itu masih tabu kita menirukan Gus Dur dengan gayanya. Dan setelah itu orang-orang pelawak-pelawak lain meniru Gus Dur aman-aman aja. Kalau kita di apa namanya ya diributkan lah. Jadi saya tidak ingin mengulangi tentang kisah yang kurang bagus. Kita harus buka apa yang kita alami kepada Pak Harto. Bapak Presiden, sebelum kami manggung ini 2 minggu sebelumnya, itu udah 3 kali ke dokter jantung Pak. Dan kita diteleponin terus. Pak Harto ketawa. Gitu. Selesai manggung, ke ganti baju, langsung datang Pak Wahono, Pak Suryadi, nyalami kita. Dik, selamat ya Dik, selamat. Selamat itu bukan congratulation loh, Bang Dai. Tapi lebih pada selamat itu lu nggak celaka. Tapi saya masih ingat kata-kata Presiden Gus Dur almarhum waktu itu terakhir setelah kita duduk di sana ya, ngobrol. Dia bilang pesan gini, begitu lanjutin kritik. Karena pemerintah kalau nggak dikritik siapa yang mau kontrol? Gitu kan? Gitu hebat. Kalau di bahasa Kepala Gus Dur kan kata-katanya bahkan kalau begitu berhenti mengkritik pemerintah akan hancur. So, harus ada yang kontrol. Gitu. Luar biasa ya? ya keunikan yang tadi dibilang Bang Dai itu ingatannya sangat kuat. Dia nggak pernah lupa ingatan. Justru kebalikan menurut Kiai itu kalau saya suka lupa ingatan. Lupa ingatan. Salah gaul. Guys. Jadi sebenarnya pengen panjang juga nih ngobrol lagi nih tentang kaitan dengan apa namanya pengalaman selama 42 tahun ya, penuh dengan asam garamnya dan juga pengalaman yang tidak terlupakan ya, dari mulai di bawah tadi sampai kepada presiden itu artinya kan dari yang paling rendah sampai yang paling Dan atas. di era Orde Baru itu dengan rezim otoriter yang pada saat itu memang begitu siaran-siarannya tiap bulan dilaporkan ke Kodam. Harus ya? Lapor. Setelah siarannya diperiksa. Ya, alhamdulillah sih awalnya kita cuma lawan di RT 17-an, akhirnya sempat juga 17-an di Melbourne, di sini, di Canberra. Paling bahagia walaupun mungkin mereka belum tentu ngerti bahwa kita melawak di Canberra itu dalam rangka 17 Agustus dan ditonton oleh seluruh duta besar yang ada di Australia. Tentunya duta besar seluruh dunia diundang. Luar biasa, ini satu pengalaman yang mungkin kita enggak pakai bahasa Inggris waktu itu. pakai bahasa Inggris. Cuma terjemahin lagi ke bahasa Indonesia oleh kita. Luar biasa. Ini ya susah dicerna. Jadi kami manggung di Ada running text. di Sydney itu dengan almarhum semua ya, kecuali Emil mungkin.
Ada, saya lihat di foto-foto Ireng kemarin, Maulana. ada Ireng Maulana, Emeka Darusman, Iya. Emilia Contessa. Emang komisnya masih ada. Masih ada. Terus Amatri Utami pernah juga. Dedi siapa penyanyi? Dedi Damudi. Dia di Damudi. Dedi Damudi. Iya, ya. Jadi untuk Ya kan semuanya, pernias. anak-anak muda kan perlu tahu gitu. Iya lah. Kemudian di Melbourne dan di Canberra. Dan 2 kali kami manggung di Australia. Berbeda ada Nyati, Tadi Tami. Kemudian manggung di Amerika, di Los Angeles, di San Francisco, kemudian di Boston, di New York. Bahkan waktu di Boston itu yang nonton diantaranya Wisnu Tama yang jadi Menteri Pariwisata sekarang, dia masih pakai seragam sekolah. Kemudian ketua panitianya Agus Gumiwang yang jadi Menteri Perindustrian saat ini. Iya. Dan Pak itu sudah tahu. Wih. Tapi ketika manggung di New York justru dengan Erwin Gutawa, istrinya Erwin ikut, Lulu itu lagi hamil, namanya Gita Gutawa. Oh. Jadi Gita Gutawa masih di perut, itu kita udah manggung di New York sama ayahnya. Berarti bukan hanya di nasional aja, udah sampai ke dunia ya. Terus halnya masih pacaran sama Jeffrey Warren tuh Iya. di Amerika. Wih. Endokrinologis baru datang dari Papua. Iya. Ekonomi. Jadi Bang Ming, nih senang sekali nih hari ini saya bisa mendapatkan satu wawasan lagi nih teman-teman juga, teman-teman Bangda ini kita bisa bagaimana kesuksesan Bagito ini selama 42 tahun perjalanannya yang penuh dengan lika-liku, tetapi sampai saat ini masih tetap solid dan sukses. 42 tahun besok ya, tanggal 28 Oktober ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan Amin. karir tambah terus panjang. Kalau boleh menyampaikan satu prinsip bagi Bagito saat ini adalah begini, terutama untuk kaum milenial, guys, begini guys ya, bahwa kami bertiga pernah menjadi bintang, tapi ternyata saat ini tidak selalu penting menjadi bintang, menjadi matahari, sebuah keharusan. Wih. Artinya apa? Kalau bintang hanya berkelip, manfaatnya tidak terlalu banyak untuk menyinari bumi. Dan matahari tidak pernah ingkar janji dan setiap saat dia masuk dalam renung kehidupan umat manusia. Waduh, Sebagai mantap. energi. Nah, kita tetap harus bermanfaat terus Iya. di sisa akhir ini. Artinya apa? Bagito harus terus melangkah sampai kami tidak mampu lagi melangkah. Wih, luar biasa. Terima kasih nih Bang Iya. Iing, Bang Didin, Bang Unang. Hari ini kita bisa panjang lebar nih berbicara nih. Amin. Saya sangat senang sekali bisa datang ke studio Bang Day Channel. Mudah-mudahan sahabat juga bisa mengambil hikmah dari perjalanan karir Bagito Group. Makasih ya. Oke, Jangan lupa, jangan cuma nonton, subscribe dong. subscribe. Guys. Guys. Hai guys, Unang Bagito. Jangan lupa Bang Dai Channel ya. Ingat, tonton terus. Jangan lupa diginiin. Diginiin sama diginiin ya. Ngomongnya susah. Jadi Unang nunjuk aja. Oke? Tonton terus. Jangan lupa ya. Nih diginiin. Giniin. Unang Bagito. Bang Dai Channel.